Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Satu-satu, oke. Nama saya Untung Prasetyo dan ini adalah istri saya. Saya Ibu Umi. Nama saya Lili. Saya adalah Wiwih Nata Permana. Usia 86 tahun. Karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa ikut berkontribusi 2 pohon Natal. Kita sudah bikin buat 3 3 ya? ya. 2 yang buat kecil-kecil seperti ini. Dan satu lagi yang besar. Satu lagi yang besar yang ini. Kalau nggak salah saya punya 9, tetapi 2 adalah titipan dari menantu saya. Saya tergabung dengan membuat 100 pohon Natal ini karena merasa ada sukacita, karena bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan selain itu juga kita jadi bisa lebih mengenal dengan anggota yang lainnya. Saya sadar akan pentingnya peran serta seluruh jemaat gereja kita ini agar supaya seluruh event ataupun acara yang diadakan oleh gereja itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdua memang senang ya dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, dan ini adalah satu kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan sesuatu yang baik untuk gereja. Ya, saya ingin membantu panitia supaya sukses tercapai 100 pohon Natal, dan ternyata tidak mustahil ya. Lebih dari 100 ternyata sudah terkumpul dari jemaat kita semua. Mari kita berperan aktif, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja itu membutuhkan kita semua dalam setiap event dan setiap acara ataupun dalam setiap ibadah minggu dan seluruh kegiatan gereja. Oleh karena itu, saya pribadi ingin mengajak seluruh jemaat agar supaya berperan aktif dalam setiap acara yang diadakan oleh GKI Kebonjati atau acara-acara gereja yang lainnya juga. Jemaat semua kita ikut bersukacita dalam memeriahkan 100 tahun GKI Kebonjati. Kita ikut turut serta di dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan oleh gereja supaya kita boleh bersukacita semuanya. Sekarang saya sudah tidak bisa aktif seperti dulu
Tetapi saya berharap supaya generasi muda akan meneruskan kami-kami yang sudah lanjut usia. Kami yang tua tidak bisa bekerja, tidak berdaya lagi untuk menjalankan semua ini. Tetapi Tuhan baik, anugerah Tuhan diteruskan melalui generasi yang muda untuk tetap melayani Tuhan. Dan itu semua anugerah Tuhan sehingga kita bisa sampai di 100 tahun ini ya. Bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang, berani untuk merangkul dan mengajak kaum muda untuk membangun bersama pertumbuhan Gereja Kebonjati ini. Gereja bisa menjadi wadah yang sangat bagus sekali bagi setiap warga jemaatnya agar supaya jemaat yang solid bisa mendukung seluruh keberadaan gereja dan berjalannya kegiatan gereja seluruhnya. Harapan saya semoga GKI Kebonjati semakin bertumbuh, semakin berkembang, setiap pelayanan yang ada di dalam gereja sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kalau GKI Kebonjati bisa berjalan sampai 100 tahun. Dan saya bersyukur sampai usia yang sudah lanjut masih bisa menikmati, bisa mengikuti acara 100 tahun GKI Kebonjati. Maka dari itu saya mau turut berpartisipasi dalam apa yang saya masih bisa lakukan. Dengan kesederhanaan membuat pohon Natal, kalau melihat pohon Natal yang bagus-bagus, yang saya tuh sederhana sekali, tetapi saya bersyukur saya masih bisa turut ambil bagian dalam acara ini. Selamat ulang tahun Gereja Kebonjati. Love you. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati.
Bapak Ibu yang terkasih, seluruh kehidupan kita sejatinya adalah milik Tuhan dan bagi Tuhan juga seluruh kehidupan kita. Ketika kita hidup dengan disertai rasa cukup, maka kita akan mendapat keuntungan besar. Keuntungan karena kita cukup merasakan penyertaan Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita masuki ibadah kita dengan penuh penyerahan diri atas sepenuhnya, atas kecukupan yang telah Tuhan berikan. Dengan berdiri kita naikkan pujian bagi kemuliaan Allah. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He was with holy fire, with splendor He is crowned. How awesome is the sight! How radiant King of light! Be still for the glory of the Lord is shining all around. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still for the power of the Lord is moving in this place. Setiap janji dan doa, setiap langkah
1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Andreas Maruli Palembangan Pasaka dari GKI Sindang Laut, Klasis Cirebon. Saya saat ini ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum mengawali pembacaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tengah-tengah perjuangan dan perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa hari ini firman-Mu akan menjadi dasar kami untuk menjalani kehidupan, dan kami percaya anugerah dan kebaikan Tuhan memelihara setiap kami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Saya lanjut ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya jadi ingat satu lagu rohani. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Lagu ini terinspirasi dari satu ucapan Tuhan di Matius tentang bagaimana kadang-kadang kita itu terlalu khawatir gitu ya, tentang hal-hal dalam hidup kita. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus kepada Rasul Timotius. Kadang-kadang kita merasa bahwa dalam hidup ini ketika fokus kita, pandangan kita hanya ke diri kita, maka rasanya segala sesuatu itu selalu ingin ditambahkan. Dapat A, merasa udah bersyukur dapat A, tapi masih kurang dapat B. Pengen dapat B, pengen lagi dapat C, pengen dapat D, pengen dapat sampai Z. Jadi nggak ada habis-habisnya, karena view kita, pandangan kita cuma ke diri kita. Makanya Tuhan bilang, lihatlah kepada burung-burung di udara, kepada bunga bakung, lihat sekelilingmu. Jangan cuma lihat dirimu aja. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kasih dan berikan. Itu juga Rasul Timotius mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan Rasul Timotius bahwa cukup kok, yang penting ada di badan yang nempel. Jadi rasul memang nggak mudah, pemimpin jemaat nggak mudah, tapi semua dicukupkan. Begitu juga dengan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan kali ini mungkin mengingatkan kita juga, setiap kita, kalau saat ini saya dan beberapa hamba Tuhan dipercaya untuk boleh memberikan sebuah refleksi tentang perjalanan kehidupan ulang tahun Kebon Jati ini. Biarlah kita bersama-sama juga melihat bahwa yang Tuhan kasih udah cukup kok. Bapak Ibu, saya saat ini di GKI Sindang Laut itu jemaatnya cuma 150 jemaat. Saya besar di GKI Kebayoran Baru yang isinya 15.000 jemaat. Jadi saya sudah pernah melayani mulai dari yang terbesar di Indonesia sampai terkecil. Dan di setiap jemaat yang saya pernah layani, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, kemudian di tengah-tengah berarti ya, ternyata semua yang Tuhan kasih itu selalu cukup kok. Tuhan selalu berikan sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan gak pernah memberikan berlebih atau bahkan berkekurangan. Dan bahkan cobaan dan tantangan pun Tuhan kasih cukup. Sama seperti kata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kemampuan manusia. Sebab Allah setia.
Maka saya percaya juga dalam kehidupan bergereja juga kita harus mampu berkata cukup. Berkembang dan maju itu wajib, harus. Jadi gereja harus terus berjalan, jemput bola, merangkul lebih banyak orang, merangkul lebih banyak lapisan hidup, dan juga merangkul dunia. Tapi kadang kita juga harus ingat bahwa cukup kok. Jangan sampai kita tidak bersyukur dulu terus melangkah. Kalau orang yang tidak bersyukur langsung melangkah, maka ada banyak hal yang dia lewatkan. Dan bahkan mungkin dia jadi jatuh karena buru-buru. Mari bersama-sama, biarlah melalui refleksi kali ini, kita semua terkhusus bagi rekan-rekan seluruh jemaat GKI Kebonjati, cukup. Harus terus merasa cukup. Cukup itu adalah perasaan yang harusnya lebih sering kita munculkan tiap kali kita berhadapan dengan anugerah-anugerah Tuhan, tiap kali kita berhadapan dengan kehidupan. Semoga GKI Kebonjati di ulang tahun yang ini boleh terus mensyukuri dan terus merasakan anugerah-anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya jemaat GKI Kebonjati. Pertambahan usia yang indah ini biarlah juga bertambah rasa cukupnya, bahwa apa yang Tuhan sudah beri itu lebih dari cukup bahkan. Sehingga berjalanlah, kami mau belajar berjalan Tuhan dalam rasa syukur, dan biarlah ke depan kalau ada tantangan, ada pergumulan, kami juga mau katakan juga kami mau bersyukur karena Tuhan yang sudah Tuhan beri dan sediakan selalu cukup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati. Sekiranya Tuhan dan anugerahnya menyertai Bapak Ibu Saudara, dan ingat selalu berkata dalam hati, cukup. Tuhan selalu berikan aku cukup. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya bersama dengan salah satu pendeta yang pernah melayani di GKI Kebonjati. Apa kabar Pak? Silakan memperkenalkan diri. Kabar baik, Frida. Saya pendeta Rias Darosa. Pernah jadi pendeta jemaat di Kebonjati. Saya 91 sampai 97 kurang lebih. Boleh diceritakan bagaimana dulu Bapak bisa menjadi pendeta di GKI Kebonjati? Kalau bagaimananya pada masa itu kan sinode kita itu belum sudah sah, tapi tidak berpusat pada sinode GKI. Ya. Jadi masih sinode Jawa Barat yang mengatur pada waktu, sinode wilayah GKI Jawa Barat pada waktu itu. Jadi saya menjalani masa orientasi namanya MO itu di GKI Pasir Kaliki Bandung. Ya. Lalu kan setelah MO di Pasir Kaliki 3 bulan sampai Natal itu, lalu Sinode BPM SW GKI Jawa Barat waktu itu menempatkan saya di GKI Kebonjati untuk menjalani masa perkenalan. Jadi pada waktu itu ya penempatan oleh ya BPM SW. Jadi kita ditempatkan oleh ya, sebagai calon pendeta. Saya diminta untuk di Kebonjati, ya saya langsung berangkat dimanapun ditempatkan kan. Tidak sama saja sih, tapi ya mesti jalan. Ya, jadi langsung diberikan kabar, langsung jadi berangkat mengikuti pengumuman yang ada waktu itu. Iya. Ya. Kalau gitu kira-kira boleh cerita suka dukanya ketika menjadi pendeta di GKI Kebonjati? Kalau dukanya adalah, dan itu salah satu mengapa saya sebenarnya minta mutasi. Ini jemaat besar sekali. Waktu itu jemaatnya sekitar 3.500-an. Ya. Kita sebagai pendeta atau calon pendeta bertemu jemaat di tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah makan. Selamat pagi atau selamat siang Pak Pendeta. Saya ini anggota jemaat Kebonjati. Saya tidak kenal. Itu membawa rasa bersalah.
seorang pendeta tidak mengenal anggota jemaatnya. Dia rada frustrasi sebenarnya. Ya. Tapi terus kita jalani pada waktu itu. Jadi kalau dibilang duka, kesedihan lah sebenarnya, bukan duka. Ya, kesedihan adalah karena tidak dapat mengenal dengan baik anggota jemaat. Walaupun itu ada jalur perlawatan, tapi nggak menjangkau semua anggota jemaat juga tetap. Itu kalau sebut kesedihannya. Kalau kegembiraannya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Pertama-tama karena saya muda dan waktu itu saya dipercayakan juga untuk menggarap komisi pemuda. Itu happy banget, itu dari kurang lebih di bawah 10 jumlah persekutuan pemuda itu bisa sampai 60 orang. Itu dengan dulu Leven, ada satu lagi waktu itu udah pindah sekarang ya, yang seniornya itu siapa tuh, kokonya si Reni Setiono, ya, saya lupa namanya. Dia bekerja di bank waktu itu. Angkatan bawahnya itu adalah sekarang penatua Marta atau Erni. Erni itu dulu adalah murid katekesi saya di sini. Jadi kebersamaan dengan mereka, dengan orang-orang muda ini luar biasa. Ya. Saya ingat itu ketika saya pergi itu perpisahan kami itu di tempat yang jual bandrek itu di daerah mana itu, di sekitar yang jual gorengan, lalu ada bajigur. Kami di situ kumpul dekat dengan anak-anak muda. Itu kegembiraan, salah satu kegembiraannya. Yang lain adalah bersyukur bahwa saya juga diberi kepercayaan untuk mengembangkan pelayanan Oikmas namanya dulu. Sekarang Kespel. Dan waktu itu Kebon Jati itu luar biasa. Ya, kita sampai ke Indramayu, kemana-mana untuk melakukan tugas-tugas misioner. Ya. Jadi kita berkembang sekali kegiatan-kegiatan Kespel. Beasiswa, kita mulai bikin tim beasiswa. Pernah ada dulu katanya tapi mati. Lalu kita hidupkan kembali itu. Dan itu sangat, ya karena baru lulus, ya saya kira Frida juga tahu kalau baru idealismenya itu kan tinggi. Pelayanan kepada masyarakat, apalagi saya punya skripsi adalah tentang gereja yang membebaskan. Ya, teologi pembebasan. Saya sangat menikmati pelayanan di bidang Kespel. Itu salah dua. Ada banyak hal lain ya yang menyenangkan. Kekeluargaannya di Kebon Jati. Ya. Dan para penatua yang support. Ada 1-2 penatua yang memang juga semua orang tahu itu bikin soal. Tapi sebagian besar penatua di Kebon Jati mensupport pelayanan pendeta. Mendukung dan mengerti kelemahan-kelemahan pendetanya. Dan itu kegembiraan buat saya. Sangat mensupport pelayanan di luar. Saya diminta di Sinode jadi komisi di KPT, didukung. Ketika saya diminta mutasi juga didukung. Ya, nggak ada tuh. Dan saya kira itu salah satu keistimewaan Kebon Jati. Kalau pendeta Kebon Jati diminta mutasi, sampai terakhir Pak Yoce atau David, setahu saya dengar, itu mereka dengan rela mengizinkan asal mereka tahu bahwa ini adalah proses gerejawi dan baik untuk kemajuan pendetanya. Itu yang menggembirakan, disupport. Berarti sejauh pelayanan di GKI Kebon Jati Bapak merasa dirangkul oleh jemaat? Sangat, ya. Dan yang lebih penting adalah hanya di Kebon Jati saya dipanggil Galih. Nama kecil saya, nggak ada orang lain. Di tempat lain saya mutasi ke Paduri, semua orang panggil saya Bapak. Di sini nggak semua orang panggil saya Bapak, langsung nyebut nama saya. Sampai sekarang kalau ketemu kayak siapa tuh Epi, Galih, udah setua ini. Dan itu adalah kesenangan bahwa ada kedekatan gitu, nggak Pak Arlianus, kecuali kalau lagi rapat ya panggil Pak Arlianus. Itu juga menyenangkan. Itu yang saya kehilangan ketika saya mutasi. Tidak ada lagi orang yang panggil saya dengan nama kecil. Berarti sejauh pelayanan di GKI Kebon Jati tadi Bapak sudah bercerita banyak hal, pasti ada bagian yang sangat berkesan. Apapun itu, kira-kira apa Pak? Kalau sangat itu agak susah ya. Ya karena kan masing-masing kelompok itu kan punya daya tarik tersendiri. Misalnya dengan paduan suara kelompok musik, saya dekat dengan mereka. Kebetulan saya senang musik. Ya. Jadi saya cukup dekat walaupun saya tidak terlibat banyak sih. Tapi kalau ada event-event musikal misalnya ada pementasan Paskah, pementasan Natal, saya pasti terlibat sebagai memberi pengantar, memberi komentar atau melayankan firman. Termasuk yang menyenangkan adalah kita bisa mengundang
atau mendatangkan misalnya bukanlah tim paduan suara dari Island, Manila. Konser di sini itu. Mengapa? Karena ya saya ada teman di ST Jakarta, kalau mereka dipanggil oleh ST Jakarta, saya langsung kontak. Dan kita bikin konser di sini. Dan semua gereja se-Bandung itu datang. Termasuk Dedengkot Paduan Suara kayak Ibu Catherine Lemenda datang ke sini. Itu sangat menggembirakan dan sangat membanggakan lah. Bahwa Kebonjati itu jadi center untuk pengembangan musik gereja. Itu bagi saya sangat berkesan. Sekali lagi itu di kelompok Paduan Suara. Jadi setiap kelompok itu punya daya tariknya. Cerita-cerita sendiri. Ya nggak bisa di generalisir. Oke, kalau gitu nih Pak, yang terakhir kita akan mengingat bahwa Kebonjati sudah melewati 100 tahun. Kira-kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk jemaat Kebonjati? Ya, GKI Kebonjati menurut saya adalah jendela GKI di Bandung. Apa yang terjadi di Kebonjati kemungkinan besar akan diikuti oleh jemaat lain GKI di Bandung ini. Apa yang tidak ada di sini dan dikembangkan di tempat lain, boleh jadi kan Kebonjati aja nggak begitu. Nah, karena itu saya berharap jemaat GKI Kebonjati semakin terlibat lebih banyak lagi dalam melaksanakan pembangunan jemaat, ya, mengembangkan kehidupan berjemaat sesuai dengan konteks ini sekarang kita zaman digital, ya, era intergenerasi. Agar umat semakin terlibat di dalam mengembangkan kehidupan persekutuan yang bisa rusak, hancur oleh perkembangan teknologi komunikasi. Orang hanya ingin online, kehilangan touching. Nah itu mesti semakin jangan meninggalkan pertemuan jemaat meskipun ada online. Pada saat yang sama saya berharap ya gereja atau gereja Kebonjati betul-betul memikirkan setiap langkahnya agar betul-betul menjadi semacam pendorong, pandu bagi jemaat-jemaat yang lain. Berhati-hati dalam bertindak karena apa yang terjadi di Kebonjati boleh jadi akan diikuti oleh jemaat-jemaat lain di Bandung setidaknya begitu. Tetaplah semangat melayani, terlibat semakin banyak supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehadiran GKI Kebonjati di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak Arianus Larosa untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Sosam dari GKI Rengas Dengklok mengucapkan selamat untuk 100 tahun GKI Kebonjati. Kiranya GKI Kebonjati dapat terus menjadi berkat bagi umat Tuhan dan bagi sesama. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghampa
dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Anak-anak, dengarkanlah nasihat ini. Takutlah akan Tuhan, taatilah perintahnya. Hormati juga orang tuamu. Kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jadilah orang yang rendah hati, walaupun engkau sudah berhasil. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau cukup bagi kami. Dalam setiap kebutuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memelihara kami. Ajar kami untuk hidup dalam rasa syukur. Kami percaya bahwa dalam-Mu, kami menemukan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan semua yang Engkau berikan. Amin.
Saya lansia GKI Kebonjati supaya badan sehat. Sebelum PA saya ikut senam sehat. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan memimpin hidupku. Ku dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku percaya, sungguh ku percaya. Lansia Kebonjati, saya ikut paduan suara Elkana, saya ikut menyanyi. Tuhan memimpin hidup. Kami lansia GKI Kebonjati selalu gembira berkumpul bersama teman-teman di gereja. Kami lansia Kebonjati tiap Kamis kedua dan keempat pasti ikut PA lansia. Dituntunnya sampai lansia, indah rencananya bagiku. Aku lansia. Kami lansia Kebonjati tetap semangat dan terus berkarya. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Saya lansia GKI Kebonjati, siap melayani dan tetap semangat. Aku percaya Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pelihara. Kami lansia GKI Kebonjati selalu setia dan bahagia. Engkong, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nai-Nai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Ama udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you jagain. God bless you. Mama Yeye sehat selalu. Caca, saya Mama Yeye. Nai-Nai Oma, Oma I love you. Hai usia mukaku. Halo deh Mak. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, Engkong, Mama senang sekali mempunyai Engkong seperti kalian. I love you Mak Engkong.
Selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa, Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.